Yahudi-Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Yang memberikan ajaran itu Nabi Muhammad SAW untuk tidak berpakaian sembarangan, bukan Salafi. Kenapa Rasul yang pertama kali ajarkan kalau ada wanita yang berpakaian sembarangan, yang berpakaian kurang layak dan juga tidak termasuk kriteria hijab yang syar'i dalam agama Islam, larang, cegat kalau bisa dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sebaik mungkin. Kemudian yang kedua berikutnya, tuduhan adalah dia mengatakan, itu kalau Yahudi Ortodoks, itu kalau mereka bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan nih datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakai sembarangan. Syuf. Dia mengatakan, itu kalau Yahudi Ortodoks bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan yang datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakai pakaian sembarangan. Ayyuhal ikhwatul kiram, Anda nggak tahu kok sampai seperti ini sekali berhujjah. Sampai seperti ini fatal. Yang mengatur para wanita untuk tidak berpakaian sembarangan itu bukan Salafi. Itu Rasulullah SAW pertama kali yang mengasaskannya. Yang memberikan ajaran itu Nabi Muhammad SAW untuk tidak berpakaian sembarangan, bukan Salafi. Kenapa Rasul yang pertama kali ajarkan kalau ada wanita yang berpakaian sembarangan, yang berpakaian kurang layak dan juga tidak termasuk kriteria hijab yang syar'i dalam agama Islam, larang, cegat kalau bisa dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sebaik mungkin. Lihatlah ayuhal ikhwatul kiram, perhatikan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat Asma binti Abi Bakar memakai pakaian yang bukan syar'i, yang enggak syar'i, terlihat auratnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali melihat, itu kan Asma bintu Abi Bakar karena dulunya belum haid ya pakai pakaian ya biasalah seperti itu, seperti anak-anak masih terlihat auratnya. Tapi ketika udah balik masih pakaian seperti itu, Rasul ingatkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam tasluh an yura minha syai'un illa hadza wa hadza. Wahai Asma, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para wanita jika sudah haid, dia sudah haid nih, tidak boleh bagi dia untuk terlihat anggota tubuhnya satu pun di hadapan non mahramnya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata para sahabat? Wa asyara ila yadihi wa wajhi. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya kecuali ini dan wajahnya kecuali ini. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu taala anhunna ketika keluar dari rumahnya terlihat oleh non mahramnya, nggak boleh pakai sembarangan. Ini bukan Salafi yang ngatur, bukan Salafi sok ngatur, bukan. Datang dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hati-hati untuk wanita-wanita yang berpakaian sembarangan? Rasul ingatkan itu. Rasul SAW ingatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Perhatikan ayuhal ikhwatul kiram. Nabi Muhammad SAW bersabda, Thalathatun la tas'al anhum. Ada 3 golongan yang jangan sampai engkau tanyakan tentang 3 orang ini. Udah nggak usah tanyakan. Dia ini orang binasa. Ini kata Nabi Muhammad SAW, Thalathatun la tas'al anhum. Ada 3 golongan yang nggak usah perlu engkau tanyakan. Ini udah orang-orang binasa. Apa kata beliau SAW? Rajulun faraqal jama'ah wa asa imamah. Seseorang yang dia itu menyelisih dari jamaah kaum muslimin dan juga membangkang terhadap perintah imamnya, pemimpinnya. Wa mata asiya, dan dia mati dalam keadaan membangkang kepada pemimpinnya, kepada khalifah. Dia membangkang kepada ulatul umur, dia membangkang, dia mati, binasa dia. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang binasa adalah wa amatun aw abdun abaqa famat. Seorang budak wanita ataupun budak laki-laki, dia kabur dari tuannya,
Dia pergi dari tuannya, kemudian dia apa? Mati. Kabur karena nggak melaksanakan tugas dia. Itu orang binasa juga. Jangan tanyakan tentang mereka. Yang terakhir nih. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa imra'atun ghaba anha zawjuha." Seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya karena ada tugas, karena ada nyari nafkah dan sebagainya. Pergi suaminya. Qad kafaha mu'natad dunya, yang mana suaminya udah nafkahi dia, kehidupan dunia dia. Fatabarrajat ba'da, akan tapi ternyata pakaian dia itu sembarangan. Syuf, Nabi katakan fatabarrajat ba'da. Dia itu sembarangan pakai pakaian. Udah dikasih nafkah sama suaminya, udah baik-baik suaminya ngasih dia makanan dan sebagainya. Tapi apa, dia tabarruj, pakai pakaian sembarangan. Nih, Nabi katakan, Nabi cegah, jangan sampai ada yang seperti itu, diingatkan. Jadi mengingatkan itu ketika wanita pakai pakaian sembarangan, bukan cuma Salafi. Rasul SAW pertama kali yang melarang mereka. Fala tas'al anhum, jangan engkau tanyakan tentang mereka. Udah, jangan tanyakan tentang mereka. Mereka ini adalah orang-orang binasa. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ingatkan dengan cara yang terbaik, dengan tanasuh, dengan saling menasihat dan sebagainya. Sampai Nabi katakan ada orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Mereka masuk neraka, memang mereka masuk neraka. Ini Nabi yang katakan. Jadi jangan sembarangan pakai pakaian. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk api neraka yang aku nggak pernah lihat mereka. Salah satunya, kata Nabi Muhammad SAW, nisa'un kasiyatun ariyat. Wanita berpakaian akan tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Kepala mereka itu seperti punuk unta, berlenggak-lenggok dia. Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah. Mereka ini, wanita-wanita seperti ini nggak bakal masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan nggak mendapatkan baunya surga, wanginya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga, wanginya surga udah tercium dari perjalanan yang sangat jauh sekali, tapi nggak bisa dicium. Wanita seperti itu, apa kata Nabi? Nisa'un kasiyatun ariyat. Wanita berpakaian tapi telanjang. Maksudnya wanita berpakaian sembarangan. Apa kata Imam Ibnu Abdul Bar? Allawati yalbasna minats thiyabi syai'al khafif alladhi yasifu wa la yastur. Wanita-wanita yang memakai pakaian, dia pakai pakaian, tapi apa? Menerawang. Wa la yastur, dan enggak menutup. Dia dikatakan berpakaian, dia berpakaian, tapi apa? Hakikatnya telanjang. Ini kata Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi ketika ada Salafi yang mengingatkan, itu bukan Salafi, tapi Nabi Muhammad SAW yang mendahului mereka. Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan mereka. Ini yang harus diketahui.